Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Untuk materi pagi ini, kita akan membahas tentang lipid yang saya yakin teman-teman sudah pernah mempelajarinya di tingkat SMA ataupun sebelumnya. Sekarang mari kita bahas secara umum apa itu lipid, jenis-jenisnya, dan juga fungsinya. Baik, lipid atau yang lebih sederhana bisa kita kenal dengan lemak, yaitu merupakan suatu substansi yang tidak terlarut dalam air, namun terlarut dalam alkohol, ether, dan juga kloroform. Nah, lipid ini merupakan suatu komponen penting bagi organisme hidup. Contohnya, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah struktur membran makhluk hidup ya, yang tersusun dari lipid dua lapis atau bilayer di sini. Nah, jadi lipid bersama juga dengan karbohidrat dan protein ini merupakan konstituen utama pada membran sel hewan ataupun tumbuhan. Nah, apa sih fungsi lipid itu? Jadi selain dia merupakan komponen utama pada membran sel, lipid juga ternyata bisa uh, juga menghasilkan hormon ataupun vitamin. Dia juga bisa bertindak sebagai protektor, melindungi bagian dalam sel. Kemudian dia juga bisa menjadi sumber energi dan juga cadangan energi. Dan yang tak kalah penting adalah lipid ini berperan dalam proses absorpsi suatu substansi dari luar sel ke dalam sel. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja sih tipe-tipe dari lipid ini. Jadi secara umum lipid ini bisa terbagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama yaitu fatty acids atau asam lemak, kemudian ada gliserida, kemudian non-gliserida, dan juga lipid kompleks. Nah, untuk fatty acid sendiri atau asam lemak ini bisa kita bagi menjadi asam lemak jenuh atau saturated dan juga yang tidak jenuh. Mari kita lihat. Nah, kalau kita lihat asam lemak, strukturnya kira-kira seperti ini, teman-teman. Jadi asam lemak ini bisa didefinisikan sebagai suatu grup molekul yang sangat beragam yang disintesis dari proses rantai elongasi suatu asetil CoA primer dengan malonyl CoA ataupun metil malonyl CoA yang melalui proses ini disebut juga dengan sintesis asam lemak. Nah, si asam lemak ini dari strukturnya bisa kita lihat menjadi dua golongan ya, yang saturated dan juga yang unsaturated, jenuh dan tak jenuh. Sekarang kita lihat satu-satu. Kalau yang asam lemak jenuh, di sini kita tidak melihat rantai karbon rangkap yang ada di tengah dari kumpulan atom karbonnya. Sedangkan yang tak jenuh misalkan yang bentuk cis seperti asam oleat di sini. Nah, kita lihat di sini ada rantai rangkap dari C dan gugus hidrogennya ini sejajar. Sedangkan untuk bentuk trans dari asam lemak yang sama, yaitu asam lemak oleat ya. Nah, ini si atom hidrogennya berlawanan pada ikatan rangkap karbon yang ada. Nah, untuk saturated fatty acid atau asam lemak jenuh, ini ya seperti yang teman-teman lihat tadi. Jadi tidak ada ikatan rangkap ya di individual karbon atomnya. Dan mereka ini cenderung bentuknya padat pada suhu kamar dan bersumber pada bersumber dari hewan. Misalkan asam palmitat, kemudian asam laureat, asam merestat,
asam stearat, dan juga asam arakidat. Sedangkan asam lemak yang tak jenuh tadi, jadi minimal ada satu ikatan rangkap pada rantai asam lemaknya. Nah, biasanya bentuknya ini cair pada suhu kamar dan bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Misalkan asam oleat, kemudian palmitoleat, linoleat, dan juga asam arakidoneat. Nah, jika kita lihat, jadi macam-macam dari asam lemak ini, baik yang jenuh ataupun tak jenuh, ini memiliki melting point ataupun titik leleh yang berbeda. Seperti yang teman-teman lihat di sini, pada sumbunya di sini ada temperatur, kemudian di sini ada jumlah dari atom karbonnya. Nah, untuk yang saturated fatty acid atau asam lemak jenuh, dia titik lelehnya di sini, sekitar 40-50 ataupun lebih. Nah, sedangkan untuk yang polyunsaturated fatty acid atau yang tak jenuh, nah ini biasanya di bawah, gitu ya. Nah, kemudian apa saja sih reaksi kimia dari asam lemak ini? Yang pertama ada esterifikasi. Di sini teman-teman lihat, esterifikasi ini terjadi ketika ada gugus asam yang bereaksi dengan alkohol, kemudian dia menghasilkan molekul ester dan juga air. Nah, setelah itu ada reaksi hidrolisis, di mana molekul ester yang terbentuk ini bereaksi dengan air, sehingga menghasilkan asam dan juga alkohol. Nah, kemudian yang ketiga yaitu saponifikasi. Saponifikasi bisa terjadi ketika ada molekul ester di sini bereaksi dengan gugus basa sehingga menghasilkan garam dan juga alkohol. Setelah itu ada juga hidrogenasi, di mana contohnya seperti asam linoleat di sini yang bisa berubah menjadi asam stearat. Jadi umumnya si asam lemak ini terbentuk dari sintesis asam lemak yang mempolimerasi kemudian mengurangi gugus atau unit dari asetil CoA-nya. Nah, kemudian si rantai asilnya ini diperpanjang melalui siklus reaksi-reaksi yang menambahkan si gugus ataupun kelompok asetilnya. Kemudian dia tereduksi menjadi alkohol, kemudian terdehidrasi menjadi grup alken, kemudian tereduksi lagi menjadi grup alkan. Nah, kemudian tipe yang kedua, ini merupakan glyceride atau gliserida. Gliserida ataupun glycerolipids ini tersusun dari mono, di, ataupun triglycerol yang tersubstitusi, yang biasa disebut sebagai trigliserida. Nah, sebelum dia menjadi trigliserida, nah teman-teman harus mengetahui dulu biosintesis dari monogliserida. Jadi, si pembentukan monogliserida ini ternyata bisa terbentuk dari molekul gliserol yang bereaksi dengan asam lemak, sehingga menghasilkan monogliserida dan juga molekul air. Nah, dari sini si trigliserida bisa terbentuk juga dari molekul gliserol yang bereaksi dengan asam lemak. Nah, sehingga menghasilkan trigliserida dan juga molekul air. Contoh dari trigliserida ini misalkan gliseril tristearat.
atau tristearin. Jadi di sini gugus si gliserolnya, kemudian di sini ada gugus tristearinnya. Nah, kemudian ada juga gliserofosfolipid. Gliserofosfolipid ini sangat berlimpah ketersediaannya di alam, dan mereka ini merupakan komponen utama pada lipid bilayer atau komponen sel membran sel yang tersusun dari dua lapis lipid ini, dua lapisan lipid, ya, sehingga mereka juga sangat-sangat berperan dalam proses metabolisme dan juga sel signaling. Contohnya ada fosfatidilkolin atau yang dikenal juga dengan lecitin, ada juga fosfatidiletolamin, dan juga fosfatidilserin dengan struktur kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian tipe yang ketiga yaitu lipid non-glyceride. Nah, si non-glyceride lipid ini di dalamnya termasuk sphingolipids, steroids, dan juga lilin. Ya. Ini masing-masing ada perbedaan. Jika kita lihat sphingolipid, nah ini adalah bentuk lipid yang biasanya ditemukan pada sel membran, terutama pada sel syaraf dan juga jaringan-jaringan pada otak ya. Nah, mereka ini, si sphingolipids ini, mereka tidak mengandung gliserol, tapi dia memiliki dua gugus alkohol, seperti yang teman-teman lihat di sini. Yang di tengah-tengahnya itu terdapat gugus amin. Kemudian ada juga yang bentuk keduanya yaitu steroid. Nah, steroid ini merupakan suatu molekul yang aktif secara biologis ya. Jadi dia bisa berfungsi sebagai antibakteri ataupun anti jamur dan aktivitas biologis lainnya. Nah, biasanya karakteristiknya mereka memiliki 4 cincin ya, yang tersusun dari konfigurasi spesifik molekul. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat contoh-contoh dari steroid yang ada di alam, di sini ada progesteron, kemudian testosteron, dan juga ada estron. Nah, ketiga ini memiliki 4 cincin utama ya sebagai penyusun utamanya. Berikut juga kolesterol ya. Kolesterol di sini juga 4 cincin utama. Nah, dia ini berfungsi sebagai komponen yang sangat penting pada membran sel yang bisa mengatur fluiditas ya dari membran sel itu sendiri. Jadi, si steroid ini berfungsi mengatur renggang tidaknya suatu membran. Kemudian dia juga berperan dalam pertukaran sinyal antar molekul. Nah, bentuk yang terakhir yaitu lilin atau wax. Nah, si wax ini dia memiliki lipid gitu ya, gugus lipid, dan dia biasanya memiliki titik leleh di atas 40 derajat Celcius. Nah, si lilin ini biasanya tidak terlarut dalam air, tapi dia bisa terlarut dalam solvent yang sifatnya organik ataupun nonpolar. Contohnya misalkan ada beeswax atau myricil palmitat ya, dan juga minyak paus atau setil palmitat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah lipid kompleks. Lipid kompleks ini contohnya ada 2, lipoprotein. Nah, dia strukturnya kurang lebih seperti ini.
Jadi di sini si lipoprotein berfungsi sebagai uh, alat gitu ya, alat angkut uh, dari lemak, molekul lemak yang ada di air, seperti yang ada pada plasma darah ataupun cairan ekstraseluler lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah glycolipids. Nah, glycolipids ini lipid yang terintegrasi dengan karbohidrat yang menempel karena adanya ikatan glikosidik yang sifatnya kovalen. Nah, si glikolipid ini juga berfungsi sebagai penjaga stabilitas dari membran sel dan juga bisa memfasilitasi rekognisi seluler. Jadi bagaimana keluar masuknya suatu substansi dari luar sel ke dalam sel. Biasanya glikolipid ini juga berperan dalam proses imun suatu organisme hidup. Oke, baik. Sekian materi tentang lipid ya. Jadi untuk bahan bacaannya, bagaimana peran lipid dalam fisiologis hewan ataupun organisme laut, silakan teman-teman baca pada tautan berikut. Ini adalah publikasi saya di jurnal Aquaculture tahun 2017. Silahkan dibaca, terutama bagaimana pengaruh suatu pigmen yang dihasilkan oleh diatom terhadap fisiologi hewan moluska, khususnya bivalvia. Dilihat dari komponen lipidnya. Selamat membaca. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.